Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Andri dalam channel Firmansyah FF Family. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe channel kita ya, biar kita terus bertahan, kita terus berekspresi, kita terus berkreativitas. Oke, sebenarnya sih malas ya untuk membahas review pertandingan tadi malam antara Arsenal lawan MU karena MU kalah bro, sakit bro. Dan saya yakin si Andi juga merasakan hal yang sama. Dia juga terlambat lebih karena dia masih ngantuk ya, udah ngantuk, kalah lagi. Jadi emang malam bukan malam yang bahagia buat kita berdua, dan kita tidak bisa bayangkannya gimana pendukung MU lainnya melihat keadaan tadi malam. Pasti sakit semuanya. Oke, kita sambung aja langsung. Dan kita dapat ya tadi malam pertandingan sangat luar biasa ya, dan nanti kita bahas oleh si Firman untuk lebih jelasnya tentang pertandingannya. Kalau saya cuma membuka aja, dan dapat kita simpulkan pertandingan tadi malam dengan kemenangan Arsenal tadi malam. MU sekarang ada di posisi 3 ya, di bawah di bawah tetangga berisik ya, Manchester City, karena Manchester City malam menang 3-0 ya, dan semuanya diborong sama si Haaland, si robot ya. Dia melakukan gol kembali dan dia melebihi rekor Cristiano Ronaldo sekarang untuk satu musim. Bayangkan, si robot luar biasa. Saya tetap dalam hal itu objektif ya, kalau dia baik ya bagus ya gitu ya, kalau bagus ya bagus, jelek ya jelek. Dan untuk si Haaland saya tetap salut, dia bagus sekali. Saya yakin dia akan menjadi pemain terbaik ya untuk musim ini ya. Tapi dia harus menjadikan Manchester juara Liga Champions dulu, karena biasanya pengalaman kalau tidak juara Liga Champions jarang ya terjadi untuk jadi pemain terbaik ya. Oke, kita lihat dulu klasemen sementara. Hasil tadi malam membuat MU di peringkat 3 dengan poin 39-nya, sama dengan Newcastle United. Dan posisi 4 sama dengan Newcastle di posisi 3, posisi yang sama 39. Dan Manchester City di posisi kedua, dan Arsenal juara grup. Dan sayangnya susah ya untuk dikejar ya. Jadi kita realistis aja untuk pendukung MU, kita hanya untuk bisa paling mengejar untuk Liga Champions aja, oke? Jangan sampai ke Liga Eropa ya, Liga Champions aja. Jadi semoga nanti di sisa pertandingan MU menang terus, kita maksimal minimal ya. Atau kalau untuk juara kayaknya saya yakin udah susah ya, karena Arsenal mainnya luar biasa. Biasanya kan Arsenal kalau akhir sudah Natal atau tahun itu biasa jelek biasanya. Kalau awal bagus, pas Natal dan pasti jelek gitu. Tapi sekarang dia bagus terus. Arteta emang luar biasa ya memimpin pertandingan. Oke, kita panggil aja si Andri. Kita tunggu dia. Oh itu dia, udah datang. Sini guys. Kita mulai pertandingan malam. Katanya ngantuk ya. Dan saya yakin kamu sakit juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Firmansyah FF Family. Oke, lupa dulu aja. Sampai jumpa lagi. Nanti kita ketemu lagi setelah ini dengan mereview hasil yang mengecewakan ya. Saya sedih ya. Betul. Pertandingan tadi malam membuat kita mungkin semuanya untuk pendukung MU sedih ya, karena emang malam pertandingan luar biasa, dan emang kayaknya kecewaan sedikit. Emang malam akan terjadi kekalahan kalau kita lengah sedikit ya. Oke bro, apa yang mau disampaikan silakan. Dibuka dulu. Oke, mungkin tadi baik dibuka dulu. Udah tadi saya masih capek. Silakan. Oke, enggak, tadi udah tadi saya buka, saya udah panjang lebar buka. Mungkin lanjut aja sama kamu, karena langsung aja ke review pertandingan ya, karena udah saya tadi buka. Jadi kamu tinggal melanjutkan, saya nanti akan menambahkan alur kekurangan. Silakan lanjut langsung aja pada pertandingannya. Oke, katanya saya mulai aja dulu acaranya, pertandingan tadi malam ya. Oke, pertandingan tadi malam memang sangat luar biasa ya. Emang MU emang sebetulnya sih tidak pantas kalah ya, karena lawan MU emang luar biasa tadi malamnya, dan Arsenal juga mainnya sungguh luar biasa. Emang saya kagum ya, saya objektif ya, emang Arsenal pemainnya malam bagus sekali ya. Dari mulai pertahanan, tengah sampai ke depan, emang mereka kolektivitasnya bagus sekali ya, kolektivitas permainannya. Oke, akan saya bahas pertandingan tadi malam. MU tadi malam menggunakan formasi biasa seperti biasa, 4-3-3, sorry. Malam formasi yang digunakan oleh MU itu 4-3-3 ya, dimana di belakang ada De Gea, Luis Martinez, Varane, dan itu ada Luke Shaw. Di maju ke depan itu ada Bruno Fernandes ya. Sebelum Bruno Fernandes ada McTominay, lalu malam Casemiro tidak main ya. Tidak main, disayangkan sekali, karena emang jadi malam terlihat sekali tidak ada yang memotong serangan-serangan dari lawannya. Dan emang malam yang luar biasa itu adalah si Rashford ya. Rashford mainnya sangat luar biasa. Saya yakin Rashford kedepannya dengan racikan Erik Ten Hag dia akan menjadi pemain yang hebat ya di masa depannya.
meskipun sekarang usianya tidak terlalu muda, tapi dia akan menjadikan MU lebih hebat. Oke, dan kembali lagi kepada formasi tadi, ada Eriksen ya, ada Bruno, dan lalu di depan siapa pemain baru itu, siapa namanya, saya tadi belum sempat browsing nama sama nama siapa namanya, ada Anthony juga ya, Anthony di sayap kanan dan Rashford jadi di posisi sayap kiri ya. Dan di tengahnya itu pemain jangkung, saya lupa namanya, itu pemain baru ya, berusaha transfer Januari ini ya. Dan kalau tidak salah sih itu pemain dari bukan klub besar ya, dan namanya juga agak sulit disebutnya namanya. Oke, kita bahas aja pertandingannya. Di menit awal ya, Arsenal sudah membuat 2 kesempatan ya, emang di waktu pertama itu Arsenal sangat luar biasa mengumpul pertahanan MU ya. Meskipun MU ada juga perlawanan melakukan serangan kembali, tapi emang di awal menit, mungkin di menit ke-10 awal ya, Arsenal membuat gawang MU itu mungkin agak membahayakan ya buat MU ya, karena emang serangan dari sayap kiri dan kanan dan tengah Arsenal sangat luar biasa, khususnya Saka dan si Odegaard. Dia itu sangat pemain hebat ya untuk saat ini. Saya yakin dia akan menjadi pemain bintang di masa depan, asalkan dia tetap konsisten dengan permainannya. Dan pada menit ke-6 juga MU punya kesempatan mulai Bruno ya, sayang penerimaan bolanya kurang bagus dan jadi bolanya itu mental ya. Harusnya itu kalau Bruno bisa menahan bola dengan baik, ditahan langsung disikat, kayaknya itu kan bisa menjadi gol ya, karena emang sikat sekali ya dari tengah baju sikat. Bruno menerimanya kurang siap kayaknya, jadi bola pas kena ke kaki ini dia akan terhentak aja. Dan pada menit ke-17 juga penetrasi Rashford itu dia membuat gol ya dari luar kotak penalti. Dia menendang dari luar kotak penalti, tapi sayang bolanya tidak ke arah gawang, agak melenceng sedikit ya. Melenceng. Dan pemain MU menyerangnya sangat luar biasa ya, dan memang pressing racikan Erik ten Hag luar biasa. Dimana saat Arsenal menyerang emang kondisi malam itu pemain MU emang bagus ya dalam pressing untuk penyerangan dari musuh ya, khususnya di tengah ya. Kalau ada Casemiro itu lebih bagus lagi malam ya, tekanannya untuk musuh, jadi susah untuk menyerang ke gawang MU. Kemana sih Casemiro, kemana melakukan pressing tinggi dengan pertahanan yang baik, tapi tetap pergerakan Arsenal itu sangat luar biasa ya, kiri kanan semuanya jalan. Dari mulai saya pertahanan kiri aja yang namanya susah sih, siapa yang dari Rusia itu namanya, itu itu lah kencang dan gocekannya bagus. Ditambah lagi di depannya ada Martinelli ya, dan dia memberikan umpan ke Martinelli dan sering membahayakan gol MU. Ditambah lagi di sayap kanan si Saka itu sangat luar biasa pemain muda ini, tapi sayang di tim Saka di kurang sinar ya. Dan satu lagi Odegaard, dia sangat bahaya ya terima lalu. Dan MU emang melihat film tadi itu kayaknya melawan Arsenal agak gimana ya, agak ketar-ketir juga ya, emang Arsenal luar biasa. Dan akhirnya pada menit 21 ya, Arsenal memberikan shock terapi juga melalui Martinelli dari umpan di tendangan pojok. Untung tetap tidak terjadi gol, untung tidak terjadi gol ya, sangat diuntungkan buat pemain MU ya. Lalu pada menit 23 Arsenal membahas mulai Etihah ya, dari kakak bisa disayang tidak melakukan pergerakan ya, hanya kurang bagus mainnya ya. Apa? Lalu pada 17 si Rashford mana golnya Pak? 17 ya, pada menit 17 itu terjadi gol yang dilakukan oleh Rashford, dan memang itu murni si Rashford itu sangat luar biasa ya, dia melakukan gocekannya sangat bagus, dia menerima bola lalu dia melakukan penetrasi ke arah kotak penalti musuh, tapi dia tidak masuk kotak penalti, lalu dia menendang dari luar kotak penalti, dan itu terjadi gol luar biasa ya untuk si Rashford. Dia semakin matang hari ini, makin sini makin matang ya. Dengan tidak adanya Cristiano Ronaldo mungkin berdampak ya buat pemain depan MU ya, jadi mereka sekarang jadi bebas gitu kan, bebas bergerak, bebas mengumpan, bebas berekspresi, terutama bebas dalam melakukan gol ya. Tapi sayang untuk Martial, kayaknya dia belum bisa maksimal juga ya untuk Martial ya, makanya dia sering dicerahkan. Lalu pada menit 24 ya si Etihah itu sangat luar biasa, dia melakukan penyimbang gol ya, jadi gol jadi 1-1. mau si Etihah itu anak muda juga, mungkin dia seumuran sama si Kakak ya, dia menerima umpan dari si Kakak ya, dari Kakak memberikan umpan dari sayap, dan yang saya sesalkan itu si Bisaka ya, Bisaka memberikan pressing saat si Etihah melakukan heading, garis lagi ojol atau menahan si Etihah, jangan membiarkan itu leluasa, karena itu terhadap sekali dia leluasa ya, si Etihah leluasa sekali menyundul bolanya dan terlihat, dan yang si Bisaka kayak biasa aja gitu, jadi emang saya sangat kesal melihat si Bisaka di saat gol yang penyimbang itu.
Dan lalu di babak kedua emang pertandingan juga sangat seru ya, salah silih berganti serangan. Nah, emang saya yakin malam semua pendukung Arsenal dan MU terpuaskan dengan pertandingan dari malam ya, khususnya mereka pendukung Arsenal, dan mereka akan dengan kondisi kemenangan dari malam. Kita sedih, mereka sangat senang. Sedih. Dan saya buat pendukung MU sedih ya, meskipun malam perjuangannya luar biasa, tapi bola itu benar dan ada yang menang, ada yang kalah, kita harus terima. Tetap dukung MU saya. Oke, pendukung MU tetap dukungnya meskipun malam kalah. MU Martinez yang melakukan gol dengan sundulannya, dan itu sangat luar biasanya dengan kondisi badan pendek ya, dia melakukan sundulan. Kayaknya dia bukan menyundul secara lurus, tapi dia disundul gitu, dicengkel gitu, kalau orang Sunda bilang itu dicongkel gitu. Judulnya itu di kayak ikan yang congkel mau terbang gitu, dan bolanya ke atas, dikena juga oleh bek Arsenal, tapi sayang udah di dalam kotak ya, udah dalam gawang, jadi si bek itu menyundul bola malah masuk ke dalam. Dan pertandingan itu terus berlanjut, dan MU akhirnya melakukan pergantian pemain ya, si Fred masuk digantikan si Anthony, dan sayangkan sekali memang malam itu emang tidak adanya Casemiro, itu berdampak sekali guys ya, berdampak sekali tidak ada Casemiro. Jadi malam sangat apa ya, pertahanan serangan-serangan ya mantap ya, karena Eriksen malam itu banyak menyerang ya, si Eriksen dan Bruno itu terlalu banyak ke depan, si McTominay juga kayaknya dia sering maju ke depan, jadi emang terlupakan untuk gelandang bertahannya. Mungkin ada pendapat tentang kondisi formasi MU tadi malam? Kalau menurut saya sih emang malam formasi MU sih tidak ada masalah ya, emang seperti biasa 4-3-3 ya. Yang jadi masalah itu mungkin karena faktor tidak ada Casemiro ya, karena Casemiro itu kan dia memposisikan diri itu memberhentikan serangan-serangan lawan ya. Dia sebelum masuk ke kotak penalti MU itu dia memberikan pertahanan yang baik sebelum dihadapi oleh back ya. Jadi dia melakukan pertahanan dulu di gelandang bertahan, dan dia juga kalau mendapat peluang dia buatnya bagus ke depannya. Jadi emang malam tidak ada Casemiro berdampak sekali ya malamnya. Mungkin itu guys yang dapat saya tambahkan untuk tadi pertandingan malam. Ya, mau gimana lagi ya, bola itu bundar. Kalau menang tetap kita harus dukung MU ya, apapun yang terjadi. Go MU gitu bro, jangan kita mentang kalah gitu. Oh lupa nih guys, itu kan sebenarnya si Martinez itu kan gol penyeimbang 2-2 ya, ada gol sebelumnya itu kita dia melakukan tendangan dari luar kotak sama dengan si Rashford dari golnya, dia tuh dari kalau Rashford dari kanan, si Saka dia menendangnya dari kiri, dan memang itu susah ya untuk ditepis. Dan kayaknya si Luis Martinez juga kayaknya tidak bisa menahan, dia cuma melihat aja pas gol. Si De Gea juga tidak bisa tangannya tidak sampai ya menepis bola tersebut, dan terjadi gol 2-1 untuk Arsenal. Ingat itu Martinez melakukan gol bahasanya tadi sudah bilang, melakukan gaya ikan ya, senul ikan, jadi dia melakukan skor jadi 2-2. Dan di menit 90 itu yang sangat menyakitkan sekali buat semua pendukung MU, sangat sakit sekali. Saya juga sangat sakit sekali guys. Bayangkan menit 90 Arsenal mencetak gol ke gawang MU. Bayangkan menit 90 akhir itu kan akan susah untuk MU mengejarnya kalau kondisi seperti itu. Jadi malam saya tidak bisa melihat apa lanjutannya. Karena saya langsung matikan di TV. Saya kesal banget akhirnya, karena emang kondisinya susah ya. Emang itu bawahnya juga kayaknya tadinya kirain itu mau offset kan, itu karena baru pas masih pemberitahuan dulu menunggu hasil VAR ya, dan ternyata diakui itu gol buat Arsenal, dan menyakitkan sekali buat MU, menyakitkan sakit. Oke guys, itu aja dulu yang dapat saya sampaikan tentang pertandingan tadi malam. Mungkin ada juga sama ya, sama sakit, merasa sakit ya pertandingan tadi malam. Oke, benar. Jadi teman tadi malam itu sangat menyakitkan sekali, betul kata kamu ya. Dimana pendukung Arsenal bersorak-sorai, silakan kita muyung ya, kalau orang Sunda itu muyung kayak ayam gitu. Karena sakit ya, karena menit 90 bayangkan, menit 90 terjadi gol, bayangkan itu kan susah untuk mengejarnya, itu kan edan namanya itu. Aduh, tapi lah mau apa lagi ya, bola itu bundar, kita harus menerima apapun yang terjadi ya, kita tetap dukung ya MU, Persib, jangan lupa ya, tetap dukung apapun yang terjadi, menang dukung namanya. Dan mungkin sekian dulu ya untuk yang dapat disampaikan tentang pembahasan review MU Arsenal kali ini. Dan tetap ya untuk penonton semua, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel kita ya, agar kita tetap bertahan ya
dalam berkreasi, beraktivitas, atau kita dalam menyiapkan informasi-informasi yang dapat kita sampaikan, yang ada yang sedang lagi update ya, mungkin viral, mungkin besar, apa hal-hal yang baru lah gitu. Dan mungkin itu guys yang bisa saya sampaikan. Kita tutup aja dulu ya, oke? Karena sekarang kita ngantuk ya, karena kita udah gadang malam dan sakit lagi karena kekalahan tadi malam, sangat menyakitkan. Jadi kita kayaknya ya hari ini ya, kalau ada yang nanya kayaknya kita tidak akan jawab ya, kita akan tidur aja. Karena saya yakin WA sekarang penuh ya, WA saya sekarang penuh, pasti banyak WA dari teman-teman pendukung non MU ya. Biasa mereka mencemooh kami ya dengan meme, dengan kata-kata ya, kita harus terima ya, apapun yang terjadi, karena kita tetap dukung MU. Apapun yang terjadi, kita tetap dukung MU. Oke, bagi pendukung Arsenal, selamat ya, Anda udah menangkap pertandingan tadi malam, dan saya salut ya, pertandingan Arsenal malam tadi luar biasa. Oke ya, mungkin sekian dulu kawan. Tutup ya, silakan. Mungkin katanya udah dulu. Mungkin saya pamit dulu karena saya akan melakukan aktivitas lainnya, karena mungkin ini masih sakit ya di dada ya. Oke, saya hari ini agak kurang fit ya dalam melaksanakan kegiatan, jadi saya akan mungkin banyak istirahatnya untuk hari ini, mungkin lebih banyak tidur ya. Ini kan libur ya, Senin libur ya, jadi saya akan istirahat aja dulu. Saret gue apa benar MU dan kalah lagi, bikin babak udah ngantuk dan sakit lagi, kalah. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hati-hati guys, hati-hati bro. Ya, sampai saja dulu ya, sampai sini dulu review kita kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.